Halo, selamat datang di rumah ratuku. Aku mau tanya nih sama kalian semua. Apakah kalian suka menonton film atau jenis film apa sih yang sudah pernah kalian nonton atau yang Anda suka? Apakah jenis film dokumenter atau film yang durasinya lebih panjang daripada dokumenter? Nah, kebetulan sekali hari ini saya akan menghadirkan seorang sutradara atau filmmaker ya. Beliau juga adalah seorang dosen loh di di banyak perguruan tinggi di Yogyakarta ini. Nah, sudah tidak sabar lagi mau berbincang-bincang dengan beliau, sama saya juga. Jadi kita langsung hadirkan saja. Please, mari kita sambut, please welcome to Mr. Mas Dery Prandana. Ya, Selamat ya. datang Mas Dery. Terima kasih. Selamat datang. Ya, Salam ya. kenal ya Mas Salam Dery ya. kenal, ya. Mari Mas, silakan duduk Ya. dulu. Nah Mas Dery, gak apa-apa ya kita berbincang-bincang. Boleh. Aku pengen tahu nih gimana produksi film itu seperti apa. Gitu. Tapi sebelumnya saya pernah baca biografi Mas Dery ini. Katanya Mas Dery ini kelahiran Samarinda gitu. Lo kok bisa sampai di Jogja? Gimana ceritanya Mas? Iya, cerita itu kita kembali ke 20 tahun yang lalu. Sudah 20 tahun rupanya. Iya, saya sudah lebih dari 20 tahun di Jogja karena saya dulu juga dari SMK ya. Dari SMK, cuman memang tidak ada sebenarnya kaitannya sama bidang yang saya tekuni sekarang. Jadi gitu memang ya. bertolak belakang bidang yang dulu, ditekuni sekarang. Dulu saya lebih ke ya? teknik mesin ya. teknik mesin. Iya. Langsung pegang kamera. Iya. Jadi ketika pertama kali ke Jogja, saya itu sebenarnya ingin belajar soal desain grafis, gambar gitu, karena saya dulu suka gambar gitu ya. Tapi karena memang kayak di Samarinda pada saat itu di daerah itu kan belum begitu mengenal tentang desain grafis itu apa, komputer grafis, desain komunikasi visual itu apa itu. Makanya ya yang paling bisa saya lakukan adalah keluar dari daerah itu ya, kemudian ke Jawa, khususnya ke Jogja, ya itu. Jadi memang ya karena nggak ada di daerah itu nggak ada nyari gitu di ya. sini. Nyarinya di sini. Itu sih yang kemudian ya sampai sekarang 20 tahun. Terus belum pernah balik lagi ke Samarinda? Ya pasti ini ya, karena keluarga masih pasti keluarga besar masih di sana gitu ya. Tapi ya mungkin sudah sangat jarang. Sudah sangat jarang karena sudah punya keluarga juga. Iya. Okay. Terus profesi Mas Dery ini sebelum menjadi seorang sutradara nih, apakah yang profesinya desain grafis itu atau sebelumnya ada gitu? Atau pernah kuliah mengambil jurusan yang tidak di bidang ini gitu? Iya. Ya pertama kali kuliah sebenarnya saya kuliah di teknik mesin ya. Teknik mesin ya? Teknik mesin. Oh, iya. Mesin-mesin gede-gede itu ya, mesin produksi gitu kan. Cuman ya setelah itu saya ke Jogja, saya belajar desain grafis gitu. Awalnya gitu, tapi kemudian saya merasa kok ya desain grafis kan hanya gambar gitu ya, gambar mati gitu. Kok saya pingin hal yang lebih yang bergerak gitu ya. Gambar bergerak gitu. Jadi ya kemudian ikut-ikut teman-teman, akhirnya saya tahu salah satu kampus di Jogja yang mempelajari tentang broadcast ya, karena saya dulu taunya cuman ya yang penting syuting aja gitu ya. Yang penting syuting. Ternyata ada alurnya ya. Ternyata ada dunia ini kayak kita tuh berada di terstruktur. Di pinggir pantai kayak gitu dan samudra, di pinggir samudra gitu, dan samudranya itu broadcast masih dan luas, film kayak gitu ya. Jadi sangat banyak hal yang belum saya ketahui. Jadi sejak tahun berapa ini pegang kameranya Mas? Mungkin pertama kali bikin film tuh saya 2003 apa ya? 2003 itu. 2003 sudah lama juga ya. Ya masih mencoba ya, pemula aja, masih ya, megang-megang aja. Enggak pernah ngerti ini. Belum pernah ngerti. Iya, dulu kan belum ada YouTube. Kalau sekarang kan mungkin lebih mudah untuk belajar soal jadi, itu gitu ya. Seharusnya kalau mau
sukses tuh harus coba dulu. Iya. Akhirnya sukses menjadi seorang filmmaker. Ya kalau dibilang sukses juga ini juga ya, saya masih belum inilah. Saya Tapi mungkin saya menyukai mencintai dunia ini gitu ya. Di sini ya. Nah, ini aku juga dengarnya Mas Dery ini salah seorang dosen atau tenaga pengajar di universitas di daerah Jawa sini. Aku sebutnya daerah Jawa ya. Soalnya aku dengar banyak nih tempatnya selain di Jogja, ada di Jakarta. Gimana tuh Mas? Di mana semua ini? Iya, awalnya sebenarnya nggak sengaja ya. Dari kampung kan saya sebenarnya nggak pernah punya bayangan atau cita-cita untuk jadi pengajar gitu kan. Karena saya juga sekolah juga dulu biasa-biasa aja gitu kan, nggak ada yang bisa dibilang siswa yang pintar gitu, nggak juga. Cuman iya akhirnya ada tawaran sebenarnya dari kampus alma mater saya gitu. Ada tawaran gimana nih, mau nggak coba sharing-sharing dulu gitu ya. Ya saya coba aja, saya pikir ya mungkin 1 semester setelah itu udah nggak digunakan lagi gitu, mungkin gitu ya. Ternyata masih berlanjut. Ternyata ada hal yang buat saya itu menarik ya untuk sharing ini apa yang menariknya tuh? Ya saya bisa banyak belajar juga sebenarnya dari proses mengajar itu gitu. Jadi saya bukan hanya misalnya mengajar, tapi saya juga belajar juga. Dan saling berbagi dan yang paling penting adalah ketika bertemu mahasiswa itu ada pengetahuan baru juga dari teman-teman mahasiswa ini. Soalnya ketemu dengan mahasiswanya masih satu visi misi membuat film. Ya, gitu. Membuat film dan televisi gitu ya. Nah itu yang buat saya sampai sekarang sih masih mengajar gitu. Masih mengajar gitu. Berarti udah nggak bisa dipisahkan lagi antara mengajar film dengan membuat film ya? Iya selaras ya, saya berharapnya selaras gitu. Jadi tetap berkarya iya juga, dan membagi pengalaman itu juga. Tapi enakan mana nih Mas, mengajar atau membuat film? Dua-duanya ya, nggak bisa dipisahkan lagi. Susah untuk dibandingkan ya, sensasinya itu walaupun berbeda tapi punya makna yang sama lah. Gitu. Saya mau tahu juga ini film-film karya Mas Dery ini, Mas. Apa aja ini yang sudah dihasilkan, dikaryakan? Ya kebanyakan film pendek ya. Kebanyakan film-film pendek. Kalau yang ada yang fiksi, ada yang dokumenter. Ya apapun sebenarnya saya bisa jadi medium kita untuk bercerita sih sebenarnya gitu. Mengusung temanya untuk buat film ini diambil dari kisah apa, atau ada target penontonnya gimana? Ya kebanyakan yang saya buat memang lebih banyak beredarnya di festival. Beredarnya di festival. Ya, bukan di komersial seperti bioskop gitu ya. Jadi lebih banyak ke situ. Dan soal tema, ya kebetulan karena saya sering jalan-jalan ya, saya kemana-mana gitu untuk bikin film. Jadi ya menurut saya ada banyak hal di daerah ini yang ya penting untuk disampaikan gitu ya, lewat film gitu. Berarti lebih mengambil jalan ceritanya ke konflik sosial di masyarakat gitu ya. Emosi sosial masyarakat gitu ya. Nah, boleh diceritakan nanti sedikit tentang filmnya ini. Aku ada satu filmnya Mas Dery yang aku tertarik sekali, tapi sebentar, kita istirahat dulu Mas, tahan dulu ya, nanti kita kembali lagi. Tetap di Rumah Ratu. Baiklah, kita kembali lagi. Nah, saya mengulik kembali apa yang saya tanyakan tadi. Aku kan udah pernah nih nonton filmnya Mas Dery tentang dokumenter itu, dan saya lihat juga mendapat penghargaan nih di Australia. Tahun berapa tuh Mas? Yang Amelis itu ya. Tahun 2000 saya produksi itu tahun 2016 ya. Tahun 2016. Dirilisnya 2016. Jadi kemudian diikutkan di festival Australia, Real Ozin Australia Indonesia Short Film Festival gitu. Itu sesuatu yang luar biasa menurut saya. Dan ya kebetulan ya
film itu dapat predikat best film gitu. Best film. Ya aku memang ngelihatnya best film tanpa dialog, tapi bisa tersirat loh pesannya itu Amelis. Boleh diceritakan sedikit Mas, itu Amelis itu sebenarnya gimana? Amelis itu kan sebenarnya bahasa Yunani, artinya abai. Oh, Amelis itu artinya abai. Abai. Berarti manusia yang terabaikan gitu. Ya. Jadi saya melihat gitu ya sekarang gitu dengan kecanggihan teknologi, HP dan segala macam itu, kemudian justru malah menjauhkan orang gitu ya, mungkin di beberapa tempat itu seperti itu. Jadi kemudian ya itu kemudian yang dari ide seperti itu kemudian saya kemudian mengembangkan cerita Amelis ini tentang orang yang sebenarnya butuh dibantu, tapi kemudian justru ditinggalkan gitu ya. Jadi ide dasarnya sebenarnya seperti itu. Gitu. Ya, jadi ini Amelis ini film dokumenter ya jenisnya ya? Film fiksi. Film fiksi? Fiksi pendek ya. Oh, aku kiranya dokumenter karena pendek. Oh, ini fiksi tapi menceritakan tentang manusia yang diabaikan gitu karena kecanggihan teknologi. Gitu. Iya. Amelis ini kok nggak ada dialog itu gimana ceritanya, Mas? Siapa yang punya ide? Ya, idenya memang berangkat juga ini dari saya mencoba sebenarnya kan menantang diri saya gimana bisa kita bercerita tanpa harus menggunakan aspek-aspek verbal gitu ya. Jadi bagaimana gambar itu bisa bercerita dengan sendirinya gitu. Jadi melalui komposisi, melalui ekspresi dari pemain, kemudian juga struktur dan alur ceritanya itu juga yang akhirnya mendukung itu. Gitu. Memakan banyak kru nggak sih untuk Krunya membuat film hanya 8 orang. Hanya 8 orang. Kru hanya 8 orang dan talentnya juga. Talentnya talent utama cuma 2 orang itu, aktor utamanya. Yang lainnya aku sedih loh itu. Iya, beberapa sih memang menanyakan apakah ini benar-benar terjadi di Indonesia gitu ya, ketika film itu diputar di luar gitu kan. Jadi orang-orang luar negeri sampai bertanya apakah benar kejadiannya seperti itu? Ya, soalnya aku ngeliat gak dapat mobil gitu, terus dibawa naik angkot, bapaknya itu gimana? Jadi betul. Yang memeranin sebagai bapaknya itu masih hidup ya? Semoga masih. Semoga masih hidup. Semoga masih, karena saya juga sudah lama ya, karena itu film sudah lama, jadi sudah lama tidak kontak. Terus dibuat lagi, hitam putih gitu juga, Mas? Sebenarnya lebih pada aspek sinematografinya. Kalau saya pengen penonton itu merasakan pengalaman menonton yang fokus gitu ya. Karena kalau warna kan kita terdistraksi kan dengan warna. Nah, di situ karena film ini sangat pendek, 5 menit. Jadi penonton itu butuh waktu untuk memahami apa yang terjadi di frame kayak gitu. Itu sih. Jadi kenapa kemudian dibikin hitam putih, karena saya pengen penonton fokus langsung pada adegan, pada ekspresi, pada gestur, pada komposisi gitu. Aku juga penasaran waktu nonton filmnya Mas Dere itu tentang Amelis, sampai akhir aku cari mana sih dialognya, nggak ada, tapi pesannya tersampaikan dengan baik gitu, tersampaikan dengan sempurna gitu. Harusnya kita lebih mendapat perhatian gitu ya dari masyarakat ya Mas, dari pemerintah gitu ya. Ya bisa boleh dibilang. Boleh dibilang. Saya nggak mau bilang bahwa ini film mengkritik gitu ya. Tapi ya ini jadi kesadaran bersama untuk dibicarakan soal ini gitu ya. Supaya kita lebih memanusiakan manusia lagi. Ya memang film ini Mas, aku lihat memang melekat sekali dengan kondisi masyarakat sekarang ini Mas ya. Aku juga pernah ngalamin gitu, ada seperti itu. Nah, aku juga mau tahu nih, kalau membuat satu film Amelis tuh kira-kira nih budgetnya berapa? Ada memakan banyak biaya kah atau biasa-biasa? Sebenarnya budget dalam produksi itu relatif ya. Artinya relatif.
tergantung misalnya skala produksinya seperti apa. Kalau memang itu diperlukan budget yang besar ya kita harus harus punya budget yang besar gitu kan. Tapi kalau kebutuhannya tidak terlalu besar ya tidak terlalu besar. Kebetulan Amelis relatif aja. Ini cukup cukup ekonomis. Cukup ekonomis ya. Ekonomis tapi bisa mengedukasi masyarakat gitu. Ya, saya meminta bantuan ke teman-teman untuk kru, teman-teman kru. Oh sampai gitu ya? Iya karena ya kita nggak punya budget yang berlebih juga gitu kan. Jadi ya meminta bantuan itu adalah salah satu cara yang paling ini ya. Cara ninja gitu. Iya, termasuk misalnya pinjam kamera dan peralatan-peralatan lainnya kayak gitu. Dan ternyata film ini mendapat penghargaan gitu di ajang internasional gitu ya. Nah, aku juga nih mau minta tips-tipsnya untuk saya utamanya dan pemirsa semua yang ada di rumah, di studio mungkin. Nah, untuk tips-tips dalam membuat film ini. Tapi nanti dulu Mas, tunggu dulu, kita istirahat dulu sejenak ya Mas. Kelihatannya sudah bosan ditanya-tanya nih, enggak ya? Mudah-mudahan enggak bosan ya. Sebentar lagi kita akan kembali untuk mendengarkan tips-tips dari Mas Dery Prananda. Tetap di sini. Nah, kembali lagi nih, Mas Dery, di segmen terakhir udah nih, pertanyaan terakhir. Tapi 2 pertanyaan aja, boleh ya? Boleh. Aku mau tahu suka dukanya selama memproduksi film, bukan hanya di film Amelis aja, kan ada beberapa film nih, Mas Dery udah produksi. Kira-kira suka dukanya gimana? Banyak sukanya kah? Banyak dukanya gimana, Mas? Ya, kalau dibilang suka duka. Pasti ada itu ya. Artinya tiap produksi itu kan punya kesukaran tersendiri, tapi juga yang paling menarik adalah ya buat film itu mengasihkan, menyenangkan ya. Artinya mungkin kalau di dokumenter kita berlama-lama di satu tempat kayak gitu kan bisa kenal dengan penduduk setempat, tahu bagaimana adat istiadat di sana, sekalian jalan-jalan juga jalan-jalan itu yang paling penting karena ya Indonesia luas sekali gitu ya. Apalagi kulinernya ya Mas ya, jalan-jalan sambil kulineran itu memang paling asik. Nah itu dari pasti ada ini ya, kalau dibilang suka ya iya juga, tapi duka juga ada. Tapi yang paling mungkin dukanya seperti apa tuh Mas? Ya dukanya kalau misalnya sesuatu itu tidak berjalan semestinya kayak gitu. Berjalan sesuai harapan. Ya, kalau kan kita punya perencanaan. Di praproduksi kita punya perencanaan, kita punya skrip, logline dan segala macam. Tapi pada saat produksi mungkin ada hal-hal yang belum sesuai atau tidak sesuai gitu, yang itu sedikit mengganggu ya, sedikit mengganggu. Direvisi lagi. Nah itu yang kemudian ya perlu untuk mencari opsi-opsi yang berbeda gitu sih. Untuk mengarahkan talentnya sendiri nih Mas, ada kesulitan apa gitu? Ya pasti kalau memang aktor itu belum pernah punya pengalaman sebelumnya, pasti ada sedikit ini ya, effortnya itu harus lebih gitu kan. Ya tapi ada banyak cara sebenarnya untuk menghasilkan kualitas akting yang baik ya. Misalnya observasi. Kemudian menonton bersama film-film yang sudah ada, dan riset juga ya, dalam juga, membuat sebuah film ini membutuhkan riset juga ya. Terus ini peran yang diperankan juga harus real gitu ya, seperti yang di Amelis ini. Ya tergantung treatment sutradara sebenarnya, mau seperti apa gitu kan. Aktingnya apakah dia harus komikal atau yang real atau yang lebih ke gaya teatrikal dan segala macam. Itu tergantung bentuk filmnya sendiri seperti apa. Tapi kulihat yang di film Amelis ini seorang kakek-kakeknya sesuai emang naskahnya. Ya karena sebenarnya tidak banyak yang dia harus acting ya, karena cuman diam yang penting dia tahan napas sedikit sampai cut selesai kayak gitu ya. Nah itu cuman mungkin karena ya otentik tadi. Jadi secara garis wajah itu sudah memang terlihat tua kayak gitu.
yaitu apa ya, bisa lebih mendukung lagi karakternya kayak gitu. Itu. Nah ini yang terakhir banget nih Mas, ini beneran loh, udah terakhir banget ini. Iya, iya. Dari perjalanan Mas nih ada suka dukanya dalam membuat satu film, boleh dong dikasih tips-tips sedikit Iya, iya. yang berguna untuk saya terutama, Iya. untuk pemirsa di rumah, di studio juga, boleh nih Mas. Oke. Yang paling pertama adalah ini ya, membuat cerita yang kita tahu, Yang gitu kita ya, tahu. yang kita pahami di Iya. sekitar kita, di lingkungan kita. Karena sebenarnya cerita itu, ide-ide itu ada di Sekitar banyak kita. tempat kayak Iya. gitu ya. Oh, Daripada gitu. kita harus mencari hal-hal yang jauh dari Jauh, lingkungan dan kita, menyulitkan dan diri kita menyulitkan, mending kita cari cerita-cerita yang ada Cerita-cerita di, yang ada di sekitar kita. Baik. Kemudian yang kedua adalah niat. Kalau Iya. niatnya nggak ada ya nggak akan pernah jadi Nggak gitu ya. akan pernah Dan jadi, yang karena paling yang paling penting susah itu kan sebenarnya memulai. Memulai. Gitu ya. Entah itu menulis, entah itu apa, itu kan yang paling sulit itu adalah memulai. Tapi kalau kita sudah melangkahkan kaki di awal, saya kira semuanya itu akan Kalau inilah. memulai itu sulit Mas, kalau menemukan ide gimana? Kalau ide ya itu tadi sebenarnya apa yang ada di sekitar kita aja Apa yang gitu ada ya. di sekitar Iya. ini aja ya? Nggak perlu Gitu. terlalu jauh ya, maksudnya mikir hal-hal yang lebih apa namanya, yang grande kayak gitu. Saya kira nggak perlu. Tapi apa yang jadi permasalahan di sekitaran kita ini gitu. Berarti utamanya ini harus tekun ya, niat. Pasti, ya niat. Utamanya lagi kulihat ini begadang kayaknya ya. Iya, iya. Itu jadi hal yang Jadi hal yang ya cukup lumrah ya. bukan Cuman ya, rahasia, sudah cuman jadi rahasia. memang atmosfer syuting itu sekarang sih sudah mulai diperbaiki. Soalnya aku sempat ya. lihat fotonya Mas Dery sementara produksi ini, udah sampai melingkar kiri. Iya, ya itu termasuk salah satu suka duka dalam pembuatan film. Itu Kan ya. dan biasanya nanti momen-momen seperti itu yang akan Momen itu yang diingat, dikenang Iya, gitu ya. dikenang, betul. Baik Ya. sekali, saya jadi terinspirasi sekali nih dengan Iya, iya. Mas Dery. Awalnya kuliah di teknik mesin, tapi karena apa namanya kurang sreg gitu, jadi beralih megang kamera. Akhirnya sukses membawa sebuah film ke dunia internasional. Akhirnya kita bisa dikenal ya dengan film itu ya Mas ya. Iya, iya. Kira-kira closing statement Mas Dery ini untuk para pemirsa seperti apa, nasihat-nasihatnya, wejangan-wejangan kira-kira? Ya, apa ya? Mungkin film itu adalah jendela dunia gitu Ya, kan. film Kita itu ada jendela. melihat bagaimana kultur atau adat istiadat dari negara Satu lain, daerah, iya. satu daerah. Jadi itu jadi hal yang penting gitu ya untuk dibuat gitu ya, dan mempromosikan mungkin satu daerah atau negara gitu. Nah, ya kita perlulah untuk bikin misalnya nilai-nilai kelokalan itu yang Iya. Angkat diterapkan gitu. dalam film gitu. Ya, Kira-kira baik itu. sekali. Saya kira baik sekali niatnya Mas Dery ini untuk mempromosikan Iya. negara kita ya Iya. ke dunia internasional gitu ya. Dan perjalanannya Mas Dery ini juga ya bisa sedikit menjadi pembelajaran buat pemirsa di rumah ya. Jangan ini loh, jangan menyerah loh. Iya. Dari misalnya nggak suka dengan sesuatu, boleh coba ke bidang lain sampai menemukan, ya sampai menghasilkan karya ya. Jadi istilahnya dari gagal, kemudian bangkit, Iya. ya kemudian menghasilkan sebuah karya ya yang tentunya bisa sangat menginspirasi ya, mengedukasi dan bisa diterima di seluruh kalangan, di semua masyarakat. Dan bonusnya mungkin ya, bonusnya bisa mendapat penghargaan nih di luar negeri ya.
Nah, itu tadi obrolan kita, bincang-bincang kita bersama Pak Sutradara, Mas Dery Prananda. Sangat inspiratif sekali ya, sangat mengedukasi sekali, terutama karya-karya beliau yang sudah beliau lahirkan, yang diambil dari konflik masyarakat aja gitu. Jadi akhirnya pesannya tersampaikan. Nah, closing statementnya mungkin Mas Dery menginginkan kita jangan menyerah dengan kehidupan, kemudian jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk memulai sesuatu yang baru, ya. Akhir kata, semoga kita bisa berjumpa lagi dan sampai jumpa.